Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Turnamen FIDE Chess Grand Prix 2022 pada tanggal 11 Februari atau 12 Februari dini hari waktu Indonesia Barat telah memasuki babak tiebreak. Terdapat dua pertarungan, yaitu pertarungan antara Grandmaster Radoslav Ulstajek menghadapi Grandmaster Richard Rapport, dan pertarungan satunya lagi adalah pertarungan antara Grandmaster Linier Dominguez Perez menghadapi Grandmaster Wesley Su yang akan diulas di Tarigan Catur kali ini. Oke, langsung saja kita ulas ya. Di sini Grandmaster Linier Dominguez Perez yang menggunakan catur bawah putih memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas Grandmaster Wesley Su dengan pion E5, kuda F3 dan kuda C6. Di sini Grandmaster Linier Dominguez Perez memilih langkah gajah menuju petak C4 yang menandakan permainan ini masuk ke dalam pembukaan Italia. Kuda F6 mengancam pion putih sehingga permainan ini masuk dalam variasi pertahanan dua kuda dari hitam ya. Pion D3 melindungi pion putih petak pusat dan gajah C5. Rokade pendek oleh putih dan rokade pendek oleh hitam dan pion H3 mencegah agar kuda hitam tidak bisa berkembang ke petak G4, atau saat nanti gajah hitam petak terang terbuka posisinya setelah pion hitam maju, maka gajah hitam pun tidak bisa merangsek ke petak G4. Pion D6 membuka akses gajah hitam untuk berkembang, dan pion C3. Pion A5 sehingga pion putih tidak bisa maju dua langkah. Di sini putih memilih langkah benteng menuju petak E1. Gajah E6 mengajak pertukaran gajah. Di sini putih menganggap gajah putih ini sangat penting sehingga gajah putih ini akan terus dijaga. Gajah putih pindah ke petak B5 dan gajah A7. Kuda B menuju petak D2 dan kuda E7. Pion D4 mengajak pertukaran pion di petak pusat. Hitam tidak peduli ya. Hitam lebih memilih langkah pengembangan buah dengan kuda G6, gajah A4, dan kuda H5. Kuda F1 dan kuda F4, lalu kuda G3. Pion C6, dan karena nanti bisa ada langkah susulan pion hitam yang ada di lajur B maju dua langkah, maka gajah putih mundur terlebih dahulu ke petak C2. Jelas ini tujuannya adalah merangsek ke pertahanan set raja dari hitam nantinya. Tapi tidak bisa terburu-buru. Di sini putih harus sabar, apalagi kuda hitam menjaga petak D3, tempat ideal bagi menteri putih untuk melakukan serangan nantinya. Menteri D7 mengancam pion putih 3 kali, baik dengan menteri, gajah, maupun kuda hitam. Biasanya kalau dalam posisi seperti ini, pasti kita terfikir untuk raja menuju petak H2 melindungi pion, tapi itu hanyalah langkah yang memperlambat saja untuk rusaknya pertahanan dari putih. Oleh karena itu di sini putih punya langkah bagus dengan kuda menuju petak F5. Maka dari itu pentingnya gajah putih ada di petak C2 adalah ini, supaya kuda putih bisa merangsek ke petak F5. Cerdiknya permainan para Grandmaster atau Super Grandmaster dunia itu memang seperti ini ya. Sudah memperhitungkan kalkulasi seperti ini. Tentu saja di dalam permainan kita jarang gajah putih ada di petak C2, sehingga saat kuda putih dibutuhkan ke petak F5, gajah putih tidak ada. Itu ya kira-kira yang bisa menjadi pembelajaran kali ini. Lanjutkan, pion F6 dan gajah E3, lalu raja ke H8, langkah kesalahan dari Wesley Su yang membuat di sini Grandmaster Linier Dominguez Perez
cukup unggul secara posisinya cukup besar lah ya, dengan plus 1,3, tapi tidak terlalu jauh. Jika Linier Dominguez Perez melakukan beberapa langkah ketidaktepatan atau kesalahan, nanti bisa disusul oleh Wesley Su. Belum terlalu besar 1,3 ini. Oke, kita lanjutkan. Pion D pukul E5 dan pion F pukul E5, kuda G5 dan pion D5. Kuda pukul gajah, menteri pukul kuda, gajah pukul gajah, dan benteng pukul gajah. Menteri menuju petak G4. Dan di sini Grandmaster Wesley Su melakukan langkah menteri F6. Kurang tepat ya menurut analisa komputer, tapi masih aman selagi masih biru, asal tidak dilakukan terus-menerus masih aman. Benteng A ke D1, sayangnya pion H5, ketidaktepatan langkah lagi, menteri F3 dan menteri G5. 3 kali kesalahan langkah yang ini ya, yang sebenarnya langkah-langkah yang simple kesalahannya, yang ditandai dengan warna biru, tapi karena beruntun itu cukup berefek, karena di sini Linier Dominguez Perez jadi unggul cukup telak secara posisi, yaitu unggul plus 2,7, sehingga di sini Grandmaster Linier Dominguez Perez bisa lebih bertahan, maksudnya mungkin menukarkan menteri atau menukarkan buah yang lain, karena secara posisi sudah unggul. Menteri menuju petak G3. Tapi di sini menurut analisa komputer ini adalah kesalahan, sehingga di sini kembali memperkecil gap dari 2,7 tadi jadi 1,3 ya. Jadi kembali dekat. Menteri mundur ke petak F6 dan raja H2, lalu benteng mundur kembali ke A8 karena dianggap kurang bagus di petak A7. Menteri F3 dan kuda H4 mengajak pertukaran menteri dan juga maksudnya mengancam menteri dan mengajak pertukaran kuda maksudnya ya. Kuda pukul kuda, menteri pukul kuda, dan pion E pukul D5, lalu kuda pukul pion di petak G2. Langkah menteri pukul kuda dirasa cukup riskan karena ada benteng pukul pion, maka di sini dilakukan adalah dengan menteri menuju petak D3. Ada ancaman skakmat di petak H7. Pion menuju petak E4 dan benteng pukul pion dengan tempo ancam menteri. Sebenarnya menurut analisa komputer, langkah terbaik adalah ini. Tidak mungkin putih melakukan benteng pukul kuda, karena jika menteri pukul benteng ada tempo skak, jadi tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu ini langkah yang sangat bagus, tetapi sayangnya yang dilakukan oleh Grandmaster Wesley Su adalah menteri pukul pion di petak F2. Kalkulasi yang terlalu terburu-buru dan salah ya, karena cukup raja pindah ke petak H1 maka semuanya mutlak posisi unggul segalanya dari Linier Dominguez Perez, karena petak H7 ini akan benar-benar membuat raja hitam tewas ya. Kuda menuju petak H4. Sebenarnya menurut analisa komputer langkah bagus, tapi percuma karena ada benteng pukul kuda di petak H4. Jika menteri pukul benteng, menteri skakmat di petak H7, maka tidak bisa. Oleh karena itu, di sini hitam masih melanjutkan dengan pion menuju petak G6. Namun percuma saja, karena setelah putih melakukan langkah benteng pukul pion skak tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Wesley Su memutuskan untuk menyerah. Karena jika pun tidak menyerah, maka dalam beberapa langkah ke depan akan skakmat dengan cara jika pion pukul benteng, maka menteri ke petak H7 skakmat, atau jika di sini yang dilakukan adalah dengan raja pindah ke petak G7, maka menteri pukul pion skakmat juga, atau sama juga kalau pindah ke sini menteri pukul pion skakmat juga. Jadi semua berakhir dengan
skakmat. Memang ini performa yang cukup buruk ya dari Grandmaster Wesley Su, padahal selama 6 pertandingan babak grup dia memainkannya dengan sangat bagus dan menjadi pimpinan klasemen terus. Sayangnya banyak remis. Tapi apa boleh buat, karena kalah di pertandingan tiebreak ini melawan Grandmaster Leinier Dominguez Perez yang juga asal Amerika Serikat, sehingga dia harus gagal lolos ke semifinal. Karena kemenangan ini, Grandmaster Leinier Dominguez Perez masuk ke babak semifinal mengikuti jejak Grandmaster Levon Aronian, Grandmaster Hikaru Nakamura, dan Grandmaster Richard Rapport. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.